Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kala, sebuah channel yang akan menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang akan membuat Anda cukup untuk bergidik ngeri. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda yang sedang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, serta selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan sebuah kisah misteri dengan judul Sewu Dino bagian part yang kedua, dan tentunya masih ditulis oleh Simple Man. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk beliau yang telah mengizinkan saya untuk membawakan kisah ini. Anda juga bisa mengunjungi tweet beliau yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya sobat. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita menuju ke kisahnya. Ojo Ki, ojo balekno aku nang kono. Jangan Ki, jangan kembalikan saya ke sana. Namun, Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu, menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Terakhir, Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Dela dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang, bingung ada apa sebenarnya di sini. Mendengar suara marah dari dalam kain, ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan. Menungso bejat, manusia brengsek. Mbah Tamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit, Mbah Tamin melakukan itu. Perlahan sosok itu mulai tertidur, dan Mbah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Dela memejamkan matanya. Sri, Erna, melo aku. Kalian ikut saya, kata Mbah Tamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar, hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi. Mbah Tamin duduk di teras rumah, kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri, menunggu. Sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. Awakmu iso ndelok iku. Kalian bisa melihatnya. Nopo to Mbah? Apa ya Mbah? Kata Sri, bingung. Mrene, kesini. Mbah Tamin menempelkan jemarinya, menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamin. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa digambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan, seakan mengepung rumah. Butuh waktu lama, sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya. Sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, "Sedo bengi mangkok nang rogo iku, ngono undangan gawe lelembut." Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka, kata Mbah Tamin. Awakmu lali perintahku Sri, iku ngono bahaya, iso mateni Dela. Ojo sampai lali meneh ya Sri. Kamu lupa dengan perintahku, itu sangat berbahaya, bisa membunuh Dela, jangan ulangi lagi ya. Erna yang sedari tadi diam, ia ikut berbicara. Mbah, enten nopo sami Dela? Kok iso Dela kate mateni kula kabeh Sri? Mbah, tolong kasih tahu, apa yang terjadi sama Dela? Kok bisa-bisanya dia mau bunuh saya dan Sri? Mbah Tamin duduk lagi lalu mengatakan, berarti wis ndelok. Berarti kamu sudah lihat. Iku ngono Jaya Jati sing kepengen mateni Dela, tapi ra iso. Mergane Jaya Jati butuh singgaharane, koyo sak bojo, santet sewu dino. Mek diduweni ambek wong padha sing wis padha siap mati. Itu adalah Jaya Jati yang ingin membunuh Dela, tapi tidak bisa karena ia butuh singgaharane. Seperti sepasang suami istri, santet 1000 hari. Hari dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama. Sri dan Erna masih terlihat bingung. Ia tidak mengerti. Mbah Tamin menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Tamin mengatakannya,
Terlalu awam kanggo ngerti iki. Terlalu awal untuk mengerti ini. Intine, ilmu santet sewudina iku pembuka ritual kanggo mateni sak keluarga sampai sak kabehan keturunan iku entek. Intinya, ilmu santet 1000 hari adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya. Setelah percakapan itu, Mbah Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja. Dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna, pagi itu sekitar pondok kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di tengah sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka, sedangkan Erna tengah membasuh Dela di dalam kamar, sampai terdengar langkah kaki. Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin. Dan benar saja, ia mematung sesaat. Sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya, manakala ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia seraya bertanya, apakah petuah beliau sudah dijalankan? Sri hanya diam, bibirnya gemetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap lirih, "Mbah, sampean mau bengi mboten mantuk toh? Mbah, bukannya semalam Anda pulang?" Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang. Otot wajahnya mengeras, lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. "Awakmu gak wis tak kandhani to, ojo buka lawang. Bukannya kamu sudah tak kasih tahu, jangan membuka pintunya." Terjadi ketegangan dalam situasi ini, sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkram leher Sri. Dini yang melihat itu panik. "Sopo sing mbok oleh mlebu omah nang endi makhluk iku? Siapa yang kamu izinkan masuk? Di mana sekarang dia berada?" Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Sri hanya membuang muka. Ia sudah gemetar ketakutan. "Nang kamar jenengan, Mbah, tiange mlebet meriku. Di kamar Anda, Mbah, dia masuk ke situ," ucap Dini. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah sebelum bergegas masuk ke rumah, setengah berlari seakan ingin melihatnya. Sri dan Dini ikut mengejar. Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung, seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul si Mbah belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, mereka melihatnya. Seorang mengobrak-ngabrik kamar Mbah Tamin. Semua barang Mbah Tamin berantakan. Namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada patek nisan dari kayu yang tertulis nama Atmojo. Nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri, Kerasa Atmojo. Cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa benda itu. Tanpa melihat Sri dan Dini, si Mbah berucap, "Opo sing dilakune nang kene mambengi, Dok? Apa yang dia lakukan saat ada di sini semalam?" Sri kali ini yang bicara. Ia mengatakan semuanya, termasuk Dela. Mimik wajahnya berubah. Ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Dela. Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layak anak gadisnya sendiri, sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir, seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan, ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna, dan Dini mengangguk pertanda mengerti. Namun, perlahan semua mulai memikirkan itu. Kemana si Mbah sebenarnya? Sri, Erna, dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian, sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi,
si Mbah belum juga pulang. Ini aneh, Dini dan Erna ada di sumur. Mereka sedang mencuci pakaian mereka. Saat itu, Sri baru saja melaksanakan tugasnya membasuh Dela. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya, bila saja Dela tidak dijahati seperti ini, dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun, nasib seperti mempermainkannya. Sri merasa bersimpati. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terpecik pikiran penasaran. Selama ini, bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin. Hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu, yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk. Melihat kamar Mbah Tamin, tidak ada yang istimewa. Selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya. Lalu, mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamin. Tidak ada apapun di sana. Bahkan di antara selipan almari, dari atas hingga bawah. Lalu, mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang. Di sana, ada sebuah laci kecil. Dengan jantung berdegup kencang, Sri membukanya. Kemudian, melihat isinya. Di sana, ia menemukan pasak jagor, yaitu boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya, Sri tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain. Sebuah cincin akik dengan batu merah. Dan terakhir, sebuah foto yang usang. Di belakangnya tertulis, keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, merinding, itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. "Lapo koen, ngapain kamu?" Sri terdiam, ia berusaha tetap diam. "Gak popo, aku dikongkon si Mbah, beresi kamari mambengi. Semalam si Mbah nyuruh saya bersihin kamarnya." Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan itu. Ia melewatinya begitu saja. Namun, perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan si Mbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun, dari cara melihat si Mbah, tampaknya beliau tahu sesuatu. Dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu, Sugi, sopir yang mengantar mereka datang. Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin, seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran, namun kali ini ia menahan diri. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai, si Mbah mendekat. "Aku bakal meluk Sugi nang kediamane Kroso. Tolong jaga omah iki, eling ngomonganku yo, Nduk. Mbah percaya mbak awakmu, tetep lakonono tugasmu, eling yo, paling emben sih mbak kait mulai. Saya akan pergi sama Sugi di kediaman Krasa. Tolong jaga tempat ini, ingat ucapanku. Lusa mungkin saya baru pulang." Sri mengangguk, lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun, tidak ada yang memprotes ucapan si Mbah karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu, ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi.
Mungkinkah keluarga Kerasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sri menunggu Erna dan Dini terlelap. Maka manakala ia sudah yakin dua temannya sudah tertidur, Sri melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Mbah Tamin yang hanya terpisah sekat antara kamar Dela yang memang tanpa pintu itu. Sejenak Sri menguatkan diri, lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka. Sementara ia mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya, ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Apakah si Mbah membawanya? Sri terdiam, berpikir sampai sesuatu melintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya. Melewati kamar Mbah Tamin, Sri melangkah memastikannya. Ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba, mata Sri tertuju pada isi ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana, maka Sri mulai perlahan membukanya. Ia membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Sri berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. Cah cilik wani mbek golek masalah. Masih anak kecil berani sekali mencari masalah, kata Dela seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggedek ke kiri dan ke kanan seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. Kok iso? Kok bisa? Kata Sri. Ia tak kuasa gemetaran. Coba pikir Nondo, coba pikirkan nak, kata Dela. Lapo wong tuwek situ iku buka kerandaku, terus gak jancang aku. Rupane kanggo awakmu to. Menungso iku lucu kadang yo. Kenapa orang tua itu membuka keranda ini, lalu tidak mengikatku dengan benar? Rupanya untuk kamu ya. Manusia itu terkadang lucu ya. Sri terdiam. Ia tiba-tiba berpikir, apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial. Harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukankah sesuatu yang aneh. Namun, untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Dela merangkak. Ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh, si Dela hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. Awakmu gak bakal mati, Nduk. Carane garai aku wegah njupuk nyawamu. Kamu tidak akan mati, nak. Caranya membuatku malas mengambil nyawamu. Tak kandani nek koen kepengen roh. Ono opo nang kene? Saya kasih tahu sesuatu bila kamu ingin tahu sesuatu. Ada apa di sini? Sri masih terdiam. Ia tidak dapat berbicara banyak. Ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya. Wetrengen nang etan. Toto watu sebelah kidul, bukaan di sini. Ada sebuah pohon beringin di timur tempat ini. Cari sebuah batu tertata lalu buka isinya. Dela berdiri, membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya, perlahan berdiri. Melihat Dela yang kembali tidur, tidak lupa ia menutup kerandanya, lalu ke kamar. Pagi itu seperti biasanya. Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak, namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut yang masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemerasak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengat. Sri terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri. Begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya. Seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya.
Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunnya dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar, Dela Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu. Namun, Sri mencoba menolak pikiran itu. Dela sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam pola pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan. Ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya, Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Dan benar saja apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana, ia menemukan sebuah boneka pasak jagor seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja, boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya. Rambut hitam itu panjang, melilit boneka. Tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak. Memperhatikan sekitar, tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu, membawa benda itu. Ia menjemujikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga karena ia melihat Sri keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Bahtamin belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang. Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini tugasnya membasuh Dela di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar, sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak. Melihat Dini yang membilas Dela, ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian, ia lanjut ke kamarnya. Di sana, Sri tercekat. Melihat Erna memegang boneka itu, tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan menghujatkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Dela, tiba-tiba sesosok merangkak keluar, menatap Sri dengan senyuman menyeringai. Dela, pekik Sri dan Erna berbarengan. Sosok Dela melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong, kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Dela kemudian pergi keluar. Sebelum Dela pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Dela masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Dela bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis, sementara Erna cuma bisa diam tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Dela di tengah hutan ini, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis, menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya tertunduk. "Din," tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, melihat lebih jelas apa yang terjadi. Di sana, ia melihatnya. Telinga-telinganya Dini
benar-benar nampak robek dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. Sewu dinone cahiki karing itu ngareng. Sisa waktu 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam, atau kiasan hitungan Jawa adalah waktu. Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak syok. Ayo digoleki cah kuwi, mumpung rong adoh. Ayo kita cari anak itu, mumpung belum jauh. Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. Hei, golek cahiku, bengin denet ngene. Gendeng koin. Apa? Cari anak itu malam petang seperti ini? Gila ya kamu. Sri yang mendengar itu mendekati Erna. Awakmu gak paham toh posisine. Yo opo nek wong tua iki roh. Kamu itu masih belum paham dengan posisi kita ya. Gimana kalau orang itu tahu? Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras. Terus iki opo? Sopo sing duwe barang ini? Awakmu kan? Lalu ini punya siapa? Siapa yang punya? Ini punyamu kan? Sri terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menahu dan bilang memang karena benda itu semua ini terjadi. Artinya memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah Sri berucap, Joko Dini, biar tak cari cahiku. Tolong jaga Dini, biar aku yang cari anak itu. Sri mengambil satu lampu petromak yang tergantung di pawon atau dapur, lantas ikut keluar, menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu petromak di tangan, Sri berlari entah kenapa, mengikuti jalan setapak. Berharap ia masih bisa mengejar Dela yang bisa di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri seringkali temui. Sisanya hanya suara gemersak kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang ia bisa temui atau ia pegang hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun, Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Dela. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Dela di tengah kegelapan hutan seperti ini. Berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga itu benar. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar, rimbun itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini, ia berdiri tepat di bawah pohon itu. Melihat Dela yang seperti sudah menunggunya, ia hanya duduk menggoyangkan kakinya, seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedek kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Wong tua iku rupane gak goblok yo. Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya, kata Dela. Percuma aku raiso metu tekan alas iki. Percuma saja, ternyata aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini. Sri hanya diam. Ia juga bingung harus melakukan apa. Wis cedek watone delok engkas. Sudah dekat waktunya sebentar lagi. Kalimat terakhir Dela seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Cek ro ngerti, masih belum tahu. Rambut sing diculik kancamu iku mbok pikir opo?
Rambut yang dilepas temanmu, kamu pikir apa? Rambut Dela, kata Asri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus, mata Asri terbelalak mendengarnya. Mbok pikir aku sengaja bujuk awakmu toh? Kamu pikir saya sengaja menipumu kan? Cik Ro ngerti pisan, masih belum mengerti juga. Erna, kata Asri. Seketika itu, Dela tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Dela. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana, ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. Erna mati, Sri, muntah getih. Erna mati, Sri, meninggal, muntah darah. Sri bisa melihat wajah Erna. Hidung dan bibirnya bersimbah darah, sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang ia tahu penyebabnya sebenarnya dari santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini. Apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Dela, apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis weton yang sama. Dan cerita pun harus bersambung sampai di sini ya sobat. Nantikan video kelanjutannya di part berikutnya. Terima kasih telah menonton video cerita dari saya. Dan jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like untuk video ini. Tak lupa juga tinggalkan kolom komentar. Atau kalian juga bisa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya.